Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali pada gerak vertikal ke bawah. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah adalah gerak lurus yang arahnya ke bawah. Kita ambil contoh. Ini ada batu, di bawahnya itu ada sungai atau tanah. Batu kita lempar ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah pada prinsipnya sama dengan gerak vertikal ke atas, tetapi kecepatan awal arahnya searah dengan percepatan gravitasi bumi. Kecepatan atau V dapat dihitung Pt sama dengan V0 ditambah G dikalikan T. Pt kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Ini kecepatan akhir Pt, arahnya ke bawah. V0 kecepatan awal, juga meter per sekon. Ini V0, arahnya juga ke bawah. G percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini arah gravitasi bumi, arahnya ke bawah. T adalah waktu, satuannya sekon. Sekarang kita hitung ketinggian. H sama dengan V0 dikalikan T plus setengah G dikalikan T kuadrat. H adalah ketinggian, satuannya meter. Ini adalah ketinggian diukur mulai saat benda itu dilemparkan sampai ke tempat yang dimaksud. Oke, dapat dilanjut. Kita berikan contoh. Sebutir batu dilempar ke bawah dari atas jembatan. Posisi batu terhadap permukaan air sungai setinggi 3,75 meter. Ini air sungainya, misalkan. Ini batunya, kemudian kita lempar. Ketinggian dari saat melempar menuju ke permukaan sungai, H sama dengan 3,75. Kita catat dalam data penyelesaian, H sama dengan 3,75 meter. Kita lanjut. Kecepatan batu saat terlepas dari tangan pelempar 5 meter per sekon dan percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah V0-nya 5 meter per sekon. Kita catat dalam data penyelesaian. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, arahnya juga ke bawah. Kita catat di data penyelesaian. Tentukan A. Lama waktu batu terlepas hingga menyentuh permukaan air sungai. B. Kecepatan batu saat menyentuh permukaan air sungai. Kita catat data penyelesaiannya. H 3,75, V0 5 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lama waktu batu terlepas hingga menyentuh permukaan air. Ini waktunya. T tanda tanya. Jadi waktu diukur mulai saat melempar sampai menyentuh permukaan air. H sama dengan V0 dikalikan T plus setengah G T kuadrat. H 3,75 dikalikan 5T plus setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. 3,75 sama dengan 5T plus 5T kuadrat, setengah dikalikan 10, 5. Oke. T
Kalau 3,75 dipindahkan ke arah kanan, maka persamaan menjadi 0 sama dengan 5T kuadrat. Ini T-nya kita pindah ke depan sini. 5T-nya ke sebelah sini. Min 3,75 karena dari sini dipindah ke kanan berubah tanda menjadi minus. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan rumus ABC, yaitu T1 atau T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kita masukkan nilai 5, min 5 ini diperoleh dari sini, B. Min B, karena B-nya itu 5, ini min B berarti min 5. Plus minus, saya tulis plus minus. Akar, ini juga akar. B kuadrat, berarti B-nya itu 5 ini. B kuadrat 5 kuadrat. Min 4AC. Min, ini min 4. A-nya itu 5 ini. Jadi 4 kali 5 dikalikan C. C-nya min 3,75. Ini dimasukkan min 3,75. Kita kasih kurung biar tidak keliru. Dibagi dengan 2A. Dibagi 2A. Berarti 2 dikalikan A. A-nya 5. Berarti 2 kali 5. Kita lanjut ya. Sama dengan min 5 plus minus akar 25 plus 75. 5 kuadrat 25. 4 kali 5 20. 20 kali 3,75 hasilnya 75. Min kali min plus 2 kali 5 hasilnya 10. Kita sederhanakan 25 ditambah 75 di dalam akar ini, yaitu ketemu akar 100. Kalau kita keluarkan dari akar 100 adalah 10 ini. Dari sini kita cari T1 dulu. T1 sama dengan min 5. Saya pilih tanda plus karena ini ada pilihan plus dan min. Jadi T1-nya saya pakai yang plus. T1 ketemunya adalah min 5 plus 10 dibagi 10. Jadi ini plusnya ini kita pakai, min-nya nanti untuk T2. Kalau kita hitung, min 5 ditambah 10, hasilnya adalah 5. 5 dibagi 10, 0,5 sekon. Itu T1-nya. T2 sama, kita pakai tanda min-nya sekarang. Min 5, min 10. Min 5, min 10. Dibagi 10. Sama dengan min 5, min 10 berarti min 15. Dibagi 10 berarti ketemunya 1,5 tandanya minus. Nilai T2 ternyata negatif, maka tak digunakan sebab tidak ada definisi waktu negatif. Jadi yang kita pakai adalah T1. Jadi lama waktu batu terlepas hingga menyentuh permukaan air sungai adalah 0,5 sekon. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. T 0,5 sekon ini ya. Penyelesaian untuk kecepatan batu saat menyentuh permukaan air sungai. Ini batunya, ini permukaan sungai, kita lempar sampai pas menyentuh permukaan sungai. Ini V0-nya 5 meter per sekon. VT-nya berapa? Atau saat menyentuh air, permukaan air, kecepatannya berapa? Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Waktu dari atas sampai menyentuh, mulai dilempar sampai menyentuh 0,5 sekon. Ini kita sudah hitung di
bagian A tadi. Kita hitung PT sama dengan V0 ditambah G dikalikan T. Sama dengan V0-nya dimasukkan 5, ini 5 ini ditambah 10. Ingat karena ini searah. Ya, kalau pada gerak ke atas kemarin, kenapa kok min? Karena V0-nya ke atas, V0-nya ke bawah, G-nya ke bawah, sehingga G-nya diberikan min. Karena ini searah, G-nya tetap dimasukkan angka 10. Dikalikan 0,5 T. T adalah 0,5. Ini sudah kita hitung di bagian atas tadi. Kita sederhanakan 5 kembali kita tulis 10 kali 0,5 hasilnya adalah 5, sehingga kalau kita jumlah 10 meter per sekon. Jadi kecepatan batu saat menyentuh permukaan air sebesar 10 meter per sekon. Mudah-mudahan dapat dipahami. PT sama dengan 10 meter per sekon. Kita lanjut ke tugas 9. Sebutir peluru ditembakkan ke bawah dari atas gedung. Posisi peluru terhadap permukaan tanah setinggi 50 meter. Kecepatan peluru saat terlepas dari pucuk senapan 125 meter per sekon dan percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Lama waktu peluru terlepas hingga menyentuh permukaan tanah. B. Kecepatan peluru saat menyentuh permukaan tanah. Catatan, jika angka dalam perhitungan dipandang sulit, silahkan Anda gunakan kalkulator. Oke. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.